Keraton Kasepuhan merupakan salah satu peninggalan bersejarah paling penting di kota Cirebon, Jawa Barat. Keraton ini didirikan pada tahun 1529 oleh Sultan Sepuh I, putra dari Sunan Gunung Jati, sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan Kesultanan Cirebon yang berkembang pesat pada saat itu. Sebelumnya, pusat kekuasaan berada di Keraton Pakungwati yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana, kakek dari Sultan Sepuh I. Keraton Kasepuhan menjadi simbol kejayaan kerajaan Islam yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di pesisir utara Pulau Jawa. Arsitekturnya yang mencerminkan perpaduan budaya Islam, Hindu, Tionghoa, dan Eropa menjadikannya bukti kuat akulturasi budaya Nusantara. Dengan nilai sejarah dan budaya yang tinggi, Keraton Kasepuhan memiliki kekuatan yang luar biasa sebagai destinasi wisata sejarah dan edukasi. Tiket masuk yang relatif terjangkau, 20.000 untuk seluruh area dan 10.000 untuk wilayah keraton saja, membuatnya mudah diakses oleh masyarakat luas. Meski memiliki potensi yang besar, Keraton Kasepuhan juga dihadapkan pada berbagai kelemahan. Berbagai bangunannya mengalami kerusakan dan kurang perawatan, sehingga mengurangi kenyamanan dan nilai estetis bagi para pengunjung. Promosi dan branding juga masih lemah, membuat eksistensinya kurang dikenal secara luas, terutama di luar wilayah Cirebon. Pengelolaan internal pun dinilai belum maksimal, baik dari segi tata kelola maupun pengembangan program wisata budaya. Padahal, peluang yang dimiliki Keraton Kasepuhan sangatlah besar. Tren pariwisata budaya dan edukasi yang semakin diminati saat ini membuka peluang bagi keraton untuk menjadi pusat kegiatan budaya, pendidikan, dan juga penelitian. Digitalisasi dan pemanfaatan media sosial dapat memperluas jangkauan informasi dan menarik minat wisatawan generasi muda. Selain itu, pelibatan UMKM lokal seperti penjualan makanan khas Cirebon di sekitar kawasan keraton juga berpotensi meningkatkan nilai ekonomi masyarakat sekitar. Namun demikian, Keraton Kasepuhan juga menghadapi ancaman serius. Kerusakan akibat bencana alam seperti gempa atau banjir bisa mengancam struktur bangunan tua yang rentan. Tekanan dari pembangunan modern di sekitarnya juga dapat mengganggu nuansa historis dan budaya yang melekat pada kawasan keraton. Lebih dari itu, minat generasi muda terhadap budaya lokal yang semakin menurun menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan nilai-nilai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Menghadapi situasi ini, diperlukan solusi dan langkah nyata untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan Keraton Kasepuhan sebagai warisan budaya bangsa. Restorasi bangunan secara profesional harus segera dilakukan untuk menjaga keaslian dan keamanan struktur. Promosi digital yang terencana dan konsisten dapat meningkatkan popularitas keraton di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Penguatan pengelolaan internal melalui pelatihan SDM dan kolaborasi dengan pemerintah serta akademisi juga perlu ditingkatkan. Keraton ini juga bisa dijadikan sebagai pusat kegiatan edukatif dengan melibatkan sekolah, kampus, dan komunitas budaya. Festival budaya tahunan, pertunjukan seni, dan pelatihan tradisi lokal juga akan memberikan ruang interaksi antara generasi muda dan budaya warisan leluhur mereka. Pada akhirnya, Keraton Kasepuhan bukan sekedar bangunan tua, melainkan warisan sejarah dan identitas budaya yang harus kita jaga bersama. Melestarikannya adalah bentuk penghormatan kita terhadap para pendahulu dan bentuk investasi kita untuk masa depan. Kini saatnya bergerak, tidak hanya melestarikan, tapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Museum Pangeran Cakrabuana merupakan salah satu institusi budaya yang berada di kota Cirebon, Jawa Barat. Museum ini menyimpan berbagai peninggalan sejarah yang berkaitan erat dengan tokoh penting dalam penyebaran Islam di wilayah Cirebon, yaitu Pangeran Cakrabuana. Sebagai cucu dari Prabu Siliwangi dan tokoh sentral dalam sejarah kerajaan Islam di pesisir utara Jawa, peninggalan-peninggalannya memiliki nilai sejarah yang tinggi. Museum ini berfungsi tidak hanya sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga sebagai sarana edukatif bagi pelajar, mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum. Menariknya,
pengunjung tidak dikenakan biaya masuk, menjadikan museum ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat. Namun, di balik kekuatan tersebut, Museum Pangeran Cakrabuana juga memiliki sejumlah kelemahan yang cukup memprihatinkan. Kondisi kebersihan di beberapa bagian ruangan kurang terjaga. Banyak benda-benda koleksi yang tampak berdebu dan fasilitas seperti pendingin ruangan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pengelolaan museum secara umum masih jauh dari kata baik. Minimnya upaya pelestarian, kurangnya inovasi dalam penyajian informasi, serta sikap petugas museum yang cenderung tidak peduli terhadap kehadiran pengunjung membuat museum kehilangan daya tariknya. Kondisi ini sangat disayangkan, mengingat potensi besar yang dimiliki museum sebagai pusat pembelajaran sejarah lokal. Meskipun demikian, Museum Pangeran Cakrabuana memiliki berbagai peluang untuk dikembangkan. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan komunitas budaya dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kunjungan dan keterlibatan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti dokumentasi visual, virtual, dan media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menarik minat generasi muda. Pemerintahan daerah dan instansi kebudayaan juga berpotensi memberikan dukungan dalam bentuk dana, pelatihan, maupun program revitalisasi museum. Jika dikelola dengan serius, museum ini dapat menjadi pusat kegiatan edukatif dan kultural yang berdampak luas. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa museum ini juga menghadapi beberapa ancaman serius. Menurunnya minat generasi muda terhadap sejarah dan budaya lokal menjadi tantangan besar di tengah derasnya arus globalisasi. Tanpa pembaruan dan inovasi, museum akan kalah bersaing dengan destinasi wisata modern yang lebih atraktif dan interaktif. Di sisi lain, terbatasnya anggaran operasional dan kurangnya perhatian dari pihak terkait dapat mempercepat kemunduran museum baik dari segi fisik maupun substansi. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang konkret untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Revitalisasi fasilitas dan perawatan koleksi harus menjadi prioritas utama. Pelatihan bagi pengelola dan petugas museum sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Selain itu, perlu dilakukan digitalisasi koleksi serta promosi aktif melalui media sosial agar tetap relevan di mata generasi muda. Program kolaboratif dengan institusi pendidikan dan kebudayaan juga dapat mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Museum Pangeran Cakrabuana dapat bertransformasi menjadi ruang yang hidup dan bermakna, serta menjadi benteng penting dalam pelestarian warisan sejarah dan kebudayaan lokal. Gua Sunyaragi merupakan salah satu situs budaya dan sejarah penting di Cirebon, Jawa Barat. Situs ini dibangun pada abad ke-18 oleh Kesultanan Cirebon dan memiliki fungsi ganda sebagai tempat bertapa para bangsawan serta tempat pelatihan prajurit keraton. Nama Sunyaragi berasal dari kata sunya yang berarti sepi dan ragi yang berarti raga atau tubuh, mencerminkan tempat ini sebagai lokasi untuk menyepi dan mencari ketenangan jiwa. Arsitektur gua sangat unik, memadukan batu karang laut dengan unsur budaya Hindu, Islam, dan Cina, menjadikan salah satu budaya yang memiliki daya tarik estetika dan bernilai sejarah tinggi. Dalam analisis SWOT, Gua Sunyaragi memiliki sejumlah kekuatan yang layak dikembangkan. Lokasinya strategis di pusat kota Cirebon, mudah diakses dari Jakarta maupun kota besar lainnya. Keunikan arsitektur dan nilai historisnya
menjadikannya sebagai tempat yang ideal untuk wisata edukatif dan fotografi. Selain itu, statusnya sebagai cagar budaya menjadikannya dilindungi oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan. Namun, tempat ini juga memiliki kelemahan yang signifikan. Fasilitas umum di area wisata masih belum optimal, seperti kurang toilet bersih, tempat istirahat yang nyaman, dan papan informasi yang jelas. Selain itu, promosi secara digital masih terbatas, sehingga destinasi ini belum terlalu dikenal oleh wisata luar daerah atau mancanegara. Meski demikian, Gua Sunyaragi memiliki banyak peluang untuk berkembang. Minat masyarakat terhadap wisata budaya dan sejarah semakin meningkat, sehingga potensi pengunjung sangat besar jika dikelola dengan baik. Promosi melalui media sosial, kerjasama dengan sekolah dan universitas sebagai lokasi wisata edukasi, serta penyelenggaraan event kebudayaan lokal dapat menjadi langkah strategis. Peningkatan fasilitas dan digitalisasi informasi sejarah juga dapat meningkatkan daya tarik wisata ini. Namun demikian, perlu diperhatikan pula ancaman yang ada, seperti kerusakan fisik akibat alam maupun perilaku pengunjung yang tidak bertanggung jawab, serta risiko terpinggirkan oleh destinasi wisata lain yang lebih modern atau populer. Sebagai solusi, pengelolaan Gua Sunyaragi harus ditingkatkan secara menyeluruh. Pemerintah daerah, pengelola wisata, dan komunitas budaya perlu bekerja sama dalam penguatan promosi digital, peningkatan fasilitas dasar, penyediaan pemandu wisata profesional, serta konservasi struktural berkelanjutan. Edukasi kepada pengunjung mengenai pentingnya menjaga situs bersejarah juga harus digalakan. Dengan pengelolaan yang tepat dan inovatif, Gua Sunyaragi berpotensi menjadi ikon wisata sejarah nasional yang membanggakan, sekaligus menjadi media pelestarian budaya lokal yang efektif di era modern.